Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama dengan Bang Surya dan juga Mbak Stephanie ya. Karena tadi kita sudah bahas tentang fondasi dan juga komunikasi antara orang tua. Nah, namun secara umum Bang Surya, sebenarnya tantangan emosional dan psikologis yang sering kali kita hadapi pada anak-anak remaja itu seperti apa sih Bang? Ya itu tadi ya, tuntutannya besar, tapi bekalnya belum kuat banget nih, gitu kan. Belum kuat banget makanya, ya. Jadi makanya terkadang ini dinamikanya jadi luar biasa nih, gitu kan. Apalagi tuntutan ini tidak hanya tuntutan diri sendiri, tapi tuntutan lingkungan juga, gitu kan. Nah ini yang membuat akhirnya kondisi kesehatan mental anak-anak di remaja ini sangat fluktuatif lah anak-anaknya ya. Secara emosi masih belum tahu gimana ya. Apalagi kita nggak bisa pungkiri juga, tadi Kak Mbak Steph membahas kalau secara fisik ini anak juga berubah loh. Udah mulai tuh secara hormonal udah mulai berubah, dan itu nggak bisa kita pungkiri sama sekali, gitu kan. Akhirnya tadinya anaknya dimarahin, ya udah deh aku nerima. Kalau sekarang dia nggak terima lagi, kenapa sih aku dimarahin kayak anak kecil dan segala macam. Udah mulai perasaan berontak dan segala macam. Nah itu juga pasti akan mempengaruhi kondisi emosional anak-anak di remaja ini. Kalau dari Mbak Stephanie dengan orang tua, mungkin ada orang tua yang membela diri bahwasanya sudah memberikan fondasi yang kuat, sudah memberikan pengajaran yang lebih ya. Tapi kan kita tidak memungkiri banyak gangguan juga, banyak gangguan salah satunya dengan adanya kemajuan teknologi seperti saat ini. Seperti apa Mbak Stephanie menghadapi fenomena yang terjadi seperti itu? Ya. Saya punya prinsip kalau jadi orang tua itu kita belajarnya ya seumur hidup ya gitu. Karena begitu anak kita masih anak-anak, pelajarannya segini gitu ya. Nanti mereka masuk remaja, beda lagi tuh caranya. Kita harus belajar lagi cara menghadapi remaja. Bahkan nanti mungkin anak kita udah dewasa, memilih pasangan hidup, kita juga belajar lagi loh jadi orang tua gitu kan. Ya. Jadi jadi orang tua itu tadi nggak seperti Bang Surya bilang, nggak boleh berhenti belajar sebetulnya. Harus melek perkembangan sekarang seperti apa, harus juga tadi melek literasi juga gitu ya, rajin mungkin cari-cari ilmu parenting menghadapi anak kita sekarang remaja itu kayak gimana gitu ya. Nah alhamdulillah kan kalau zaman sekarang sebetulnya mudah sekali Ya. Akses segala macamnya ya Mbak. Kita tahu menambah informasi itu gitu. Nah tadi kalau soal emosi gitu ya gitu dan kemajuan teknologi gadget seperti itu kan. Tadi kalau balik lagi hubungannya baik nih, hubungannya trustnya terbentuk, koneksinya terbentuk nih antara anak dengan orang tuanya. Anak tuh mau loh didampingi dan memang seharusnya seperti itu gitu ya. Ketika anak kecil pakai gadget tuh kita harus dampingi. Dan itu pun ketika anak remaja, memang pasti kondisi normalnya adalah mereka mulai menarik diri dari orang tua gitu kan. Tapi kalau koneksi itu bagus, ketika kita mungkin dekati atau kita tanya, nonton apa nak? Misalnya gitu ya. Atau kamu WhatsAppan sama siapa sih? Misalnya gitu. Itu nggak jadi senjata bagi anak gitu. Tapi kalau koneksi itu nggak terbentuk dengan baik, mungkin ketika orang tua nanya gitu, anak tuh merasa, apa sih? Ini kok mama mau tahu banget ya? Gitu, jadi sebel gitu kan. Padahal kita orang tua tuh bertanya itu mungkin kita khawatir gitu ya, takut apalagi zaman sekarang dari WhatsAppan aja anak nggak tahu WhatsAppan sama siapa bisa tiba-tiba diculik, tiba-tiba terkena kasus pelecehan seksual dan sebagainya gitu kan ya. Jadi memang orang tua perlu ekstra sih mendampingi atau tahu lah anak itu berhubungan lewat gadget itu nonton apa, ngobrol sama siapa tuh perlu tahu. Nah tapi tadi kalau kita nggak punya koneksi yang baik, anak tuh kita deketin pasti menjauh, gitu akan lebih menjauh. Apalagi kondisi remaja itu tadi mereka cenderung lebih mau dengar
teman-temannya, orang lain gitu ya, Mbak ya. daripada dengerin orang tuanya gitu. Itu wajarnya secara ya perkembangan memang seperti itu gitu. Nah, tapi kebayangkan kalau kita dari awal aja nggak punya hubungan yang baik sama anak, mereka jauh tuh benar-benar jauh loh, kayak layangan putus gitu. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, sekalipun mereka ada jarak, kita tetap masih optimis, kita tetap bisa masuk untuk tahu dunia mereka tuh seperti apa sih. Gitu. Ini karena memang tantangan menjadi orang tua tuh tiada henti ya bahasa ya. Banyak kan kasus-kasus juga kan jadi kan. Karena mungkin dulu kita nggak mungkin ada tapi tidak terblow up dan segala macam. Tapi sekarang kan dengan teknologi akhirnya banyak kasus-kasus ya kayak dulu saya nggak bisa kan ngejek-ngejek bullying melalui verbal. Kalau sekarang kan anak remaja itu kan gampang sekali untuk terjadinya bullying, cyberbullying. Nah makanya orang tua pun juga harus sadar dengan hal itu dan apa yang bisa dilakukan juga dengan hal itu. Jadi kasus remaja sekarang tuh tidak hanya terjadi saat itu aja, tapi itu merupakan ada prosesnya ya, Bang, ya? proses-proses gitu kan, baik itu anak remaja dengan kondisi kesehatan mental yang jadi korban ataupun mereka jadi pelaku kekerasan seksual ataupun kekerasan kenakalan remaja lainnya ya gitu. Jadi artinya memang kehadiran orang tua ini sangat penting ya Bang, dan sangat berpengaruh. Konon katanya saya juga sering lihat, sering baca-baca yang tidak ada kehadiran ayahnya menjadi seperti ini, tidak ada kehadiran ibunya menjadi seperti ini. Apakah memang seberpengaruh itu Bang? Benar. Jadi pembentuk karakter atau pembentuk kepribadian itu memang ada beberapa komponen deh. Tapi yang pertama itu adalah tentu pola pengasuhan dari orang tua. Karena itu ya kalau satu agama bilangnya kan itu sekolah pertamanya si manusia kan di rumah. Madrasah pertama iya, ya Bang. benar. Kemudian setelah itu mereka baru lanjut tuh ke pendidikan sekolah. Nah tentunya kondisi sekolah ini pendidikan juga harus memberikan proses stimulasi yang sesuai ada. Jadi tidak hanya menanamkan tentang akademis, tapi bagaimana memperkuat anak menjadi pribadi yang lebih tangguh juga, bagaimana mereka bisa nyelesain masalah mereka juga. Nah, kemudian yang ketiga tentu harus ada lingkungan sosial yang baik juga. Ya maaf ya, kita ngomongin sederhana deh. Kalau sekedar di RT-nya anak-anak mau teriak-teriak, mau pulang malam, mau gitar-gitaran sampai jam 2 malam, Pak RT-nya nggak ngapa-ngapain, biarin aja, tetangga diem aja, ya anak-anak mau jadi seperti apa gitu. Jadi butuh juga lingkungan-lingkungan yang suportif dengan kondisi-kondisi, oh ini anak-anak udah jam 2 masih teriak-teriakan. Butuh kesadaran juga dari pemerintah setempat untuk membangun lingkungan yang kondusif juga untuk anak-anak, biar anak-anak ada juga nih yang mantau gitu. Jadi nggak jahat di lingkungan mereka juga jadinya. Gitu. Harus ada CCTV terus ya Bang. Iya benar, makanya butuh kesadaran juga tidak hanya dari si anak, tapi dari kita orang dewasa yang berada di sekitar, bahwa ini bukan tentang hanya anak kita, tapi juga bagaimana anak-anak ini tumbuh jadi anak-anak yang di dewasa nanti ada. Ya baik, sebelum kita beralih ke Mbak Stephanie, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Berendo.